Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dengan saya, Bapak Irwan. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, membuat quote tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan, yang mana yang pertama sebagai pondasi adalah syahadat. Kemudian yang kedua, salat sebagai tiang agama. Yang ketiga, dakwah. Dakwah sendiri itu adalah atap daripada Islam. Di sini ada gambar tentang cerminan syahadat, salat, dan dakwah. Yang mana dakwah Islam itu adalah atapnya. Kemudian salat ini ada salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya sebagai tiang. Kemudian syahadat adalah pondasi dari bangunan tersebut. Apabila seseorang tidak melaksanakan salat, maka otomatis agamanya akan rusak. Maka bisa dikatakan tiang itu sebagai salat itu sebagai tiang bangunan pun akan runtuh. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Imam Baihaqi dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Kemudian selanjutnya makna salat. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa salat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena salat selain sebagai tiang agama, salat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar salat. Kemudian dalil perintah mendirikan salat, yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa kepada dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat,
Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir. Quran surah Al-Ahzab ayat 61 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Bahkan dari perbuatan yang kurang pantas, ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan tentunya menjauhi segala larangannya. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Ada beberapa hikmah tentunya dalam melaksanakan salat dan zikir, diantaranya yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian adanya kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah. Jadi di sini betapa pentingnya kita mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami manfaat salat dalam kehidupan. Kita akan kembali ke akhir. Jadi apabila kita menyadari atau selalu mengingat bahwa suatu saat kita akan kembali ke akhirat, maka otomatis kita akan senantiasa mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah. Kemudian kita tidak akan pernah menunda salat dan malas berzikir. Adanya niat yang tulus, lakukan salat berjamaah, berteman dengan orang yang rajin salat, kemudian banyak membaca buku keislaman. Demikian penjelasan kali ini tentang pentingnya salat dan zikir atau pentingnya menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.